dan berfirman ya Tuhan atas kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana ada atas kehadiran-Mu dalam setiap kehidupan kami, oleh kuasa-Mu yang menyertai kami, Engkau yang membimbing, yang menyertai kami dan yang memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dan berfirman Tuhan atas kami dan berkuasa Tuhan atas kami. Urapi kami hamba-Mu, biarlah bukan hamba-Mu yang akan berkata-kata, biarlah kuasa Roh Kudus yang menuntun hamba-Mu untuk memperkatakan perkataan firman-Mu pada pagi ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita bersama-sama, mari kita membuka masih dalam Injil Matius. Masih kita dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-34. Alangkah indahnya kita baca mulai dari pasal 29, ada pasal 8 ayat 23 sampai dengan ayat 34. Demikian kata firman Tuhan, angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus, menghadap angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 7, Galatia 9. Dan orang-orang itu katanya, apakah dia ini sehingga angin dan laut pun taat kepadanya? Setibanya di seberang, yaitu di daerah Yordan Gadara, adalah dari perkumpulan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui. Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakan segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Ayat 34, silakan untuk membaca. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun berusaha supaya ia meninggalkan daerah mereka. Terpujilah nama Tuhan dan kekal selamanya. Angin ribut diredakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
di saat kita mengalami bermacam-macam problem perjalanan dalam setiap kehidupan kita. Apakah kita masih menggantungkan diri dan percaya bahwa Tuhan Allah yang kita sembah itu, Dia Tuhan Yesus yang kita sembah itu sanggup untuk melakukan perbuatan yang ajaib dalam kehidupan di saat kita saat ini, saat saudara dalam mengalami mungkin diambang dalam keadaan rasa ketakutan, karena di situ ada yang akan membinasakan. Apakah kita masih yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia sanggup untuk melakukan perbuatan yang ajaib? Tentulah saudara dan saya harus berpegang teguh dan percaya dengan iman bahwa Yesus yang menyertai kita itu lebih dahsyat, dengan luar biasa, dan kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi bagaimana jika saudara diperhadapkan di dalam keadaan terombang-ambingkan oleh ombak gelombang yang besar, terjadi seperti angin sakal yang menerpa akan perahu pada murid Tuhan di saat melewati danau, dan di situ gelombang angin badai menerpanya seolah-olah akan membinasakan, akan perahu itu bisa tenggelam dan manusia pun akan binasa. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepada siapakah kita harus berseru? Kepada siapakah kita harus berharap? Kepada siapakah kita harus memohon? Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kita, di tengah-tengah saudara, ada Tuhan yang hadir setiap saat, setiap waktu dalam kehidupan ini. Maka oleh sebab itu kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Kalau Tuhan menyertai kita, kalau Allah beserta kita, maka kita tidak perlu takut dan khawatir. Saudara yang dikasihi, tidak akan ada yang akan membinasakan dalam kehidupan bagi kita orang yang percaya akan Tuhan. Badai sakakah yang besar itu yang akan melanda, atau problematika dalam kehidupan yang akan melanda dalam kehidupan saudara? Kalau kita ada bersama dengan Tuhan, kalau saudara ada bersama dengan Tuhan, maka saudara tidak perlu takut, maka saudara tidak perlu gentar, maka saudara tidak perlu risau. Percayalah, Tuhan ada di tengah kita. Tuhan Yesus menyertai saudara dan saya saat ini dan tinggal selama-lamanya. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan untuk selamanya. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi ketika murid Tuhan Yesus mengikutinya,
Pada saat mengamuklah angin berribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah muridnya membangunkan dia, kata Tuhan, tolonglah kita binasa. Kepada siapa? Dia berseru, Tuhan tolonglah kita binasa. Dan membangunkan Yesus yang sedang tertidur di buritan itu. Maka disitulah Tuhan Yesus mengatakan, mengapa kamu tidak percaya? Mengapa? Ya, kamu takut, kamu yang kurang percaya. Orang yang kurang percaya, orang yang takut, yang kurang percaya ini sering terjadi di dalam kehidupannya ini, seolah-olah menakutkan, tetapi sesungguhnya yang menyertai kita itu lebih dahsyat. Kenapa kita takut? Maka oleh sebab itu jangan sampai Tuhan Yesus mengatakan, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Apakah masih ada saudara saat ini mengalami roh takut, roh khawatir, roh bimbang dalam kehidupan saudara yang diperhadapkan keadaan situasi yang mungkin tidak menentu? Namun kita harus percaya bahwa Tuhan yang menyertai kita itu lebih besar, Tuhan yang menyertai kita itu lebih dahsyat. Maka bila kita dalam kesesakan, maka kita berseru kepada Tuhan, niscaya Tuhan akan mendengarkan doa kita. Kalau Tuhan itu menjadi tempat perteduhan kita, Allah itu menjadi tempat perteduhan, Tuhan Allah kita membuat kita buat menjadi tempat perteduhan. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Nah, karena Tuhan akan memerintahkan para malaikat-malaikatnya menjaga saudara dalam keluar masuk saudara. Tuhan akan menjagai dan memerintahkan para malaikatnya untuk menjaga keluar masuk saudara. Sekalipun 1000 lebah di sebelah sisimu dan sebelah kirimu dan 10.000 sebelah kananmu, engkau akan melihat saja. Karena engkau, kalau Tuhan menjadi tempat perteduhanmu, ya engkau menjadi Tuhan buat tempat perteduhanmu, menjadi tempat perlindunganmu, kubu pertahananmu. Apa yang saudara tidak perlu saudara takutkan? Tidak perlu saudara takutkan, karena Tuhan yang menyertai kita itu selalu hadir dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, dan Allah yang hadir dalam kehidupan kita, yang ada di tengah-tengah kita, yang diam bersama dengan kita, dialah Allah yang kuasa, dialah firman yang telah menjadi manusia, yang bersama-sama dengan kita sekarang, yang saat ini dan hingga sampai untuk selama-lamanya. Dia akan selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan dalam kehidupan kita. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada barang mustahil. Segala perkara dapat kita tanggung hanya bersama dengan Tuhan Yesus yang memberi kekuatan, yang memberi kemenangan. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah itu godaan? Apakah itu cobaan? Kalau engkau Allah menjadi Tuhan, alam Tuhan, alam engkau tempatkan menjadi tempat perteduhanmu. Kalau Yesus telah engkau sanjung dan engkau tempatkan dalam kehidupanmu, menjadi bagiku hidup itu adalah Kristus, mati itu adalah keuntungan. Maka engkau telah tempatkan dalam kehidupanmu iman di dalamnya, maka engkau tidak akan tergoyahkan oleh badai angin ikut apapun yang menerpa dalam kehidupanmu. Bersama dengan Tuhan kita akan lakukan
perbuatan yang besar bersama dengan Allah kita akan melakukan perbuatan yang ajaib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidakkah kita ingat satu peristiwa yang terjadi di orang Gadara? Datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu, dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh daripada mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Akhirnya ayat kata, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi. Mereka ini siapa? Adalah setan-setan yang merasuki dalam orang yang ada di dalam pekuburan itu, yang terikat oleh kuasa setan. Maka setan itu diusir, dan permintaannya dia mohon agar pergi ke dalam babi itu. Maka diperintahkanlah, akhirnya setan-setan itu pun harus pergi dan meninggalkan dari orang yang kerasukan setan itu. Karena banyaknya setan yang masuk dalam diri orang itu, dan orang inilah dibebaskan dari belenggu kuasa setan itu, hanya demi nama Yesus, Allah yang berkuasa mengusir setan, Allah yang berkuasa menyembuhkan, dan Allah yang berkuasa membangkitkan. Yesuslah namanya. Dia sanggup untuk melakukan apa saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, dialah Tuhan, dialah yang kuasa di bumi dan di surga. Maka oleh sebab itu, angin pun berkata, "Engkau diam badai," maka badai pun reda. Setan, engkau pergi, maka setan itu pergi. Dalam nama Yesus, maka setan itu akan pergi. Jadi kalau saudara tempatkan posisi dalam kehidupan saudara adalah Tuhan sebagai tempat, menjadi tempat perteduhanmu, tempat kota benteng kehidupan, maka tidak perlulah engkau takut dan khawatir. Tetap yakinlah dan percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara, tapi Tuhan akan menyertai kita sampai selama, hingga sampai kesudahan akhir zaman. Oleh sebab itu, baik atau tidak baik waktunya, Injil harus kita beritakan. Karena Injil ini menceritakan tentang Yesus, dialah Tuhan, dialah Allah yang telah menjadi manusia, yang diam di antara kita. Dialah namanya yang sanggup, yang menyertai, yang melindungi, dan yang memberkati dalam kehidupan saudara saat ini dan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama Tuhan kita lakukan perbuatan yang besar, perbuatan yang ajaib. Tetaplah jaga hubunganmu dengan Tuhan. Berilah waktumu untuk Tuhan.
hiduplah di dalam jalan Tuhan. Pandanglah Tuhan, carilah Tuhan semasa engkau dapat, semasa dia dapat itu, carilah dia sampai kita menang. Oleh sebab itu, fokuskan hati dan pikiran hanya kepada Tuhan yang mengutus saudara, yang memanggil saudara, yang menempatkan saudara di mana saudara berada. Tidak perlu saudara takut dan khawatir. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati.